Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilna ya bani samawati ya dzal wal ikram bil fasalati wal barakati wa hlul 'uqdatam min lisani birafati sumatari anzuludu ila dzikrillah amma ba'd. Para jamaah, alhamdulillah urang dina malam kaping 25 bulan Ramadan. Sakumaha biasa malam Jumat tidak lain selalu melaksanakan perintah Allah dan Rasul, yaitu mengaji adalah tentang masalah rohaniah atau babakan hakikat ma'rifat. Alhamdulillah urang dina sasi saudieu terus kayak urang tidak berhenti, walaupun orang lain mungkin lagi pada tidur sudah melakukan sholat tarawih. Alhamdulillah urang dina ayeuna tarawih sudah dijalankeun masuk utara-utara Allah. Tapi insyaallah wayana ngaji dina bulan Ramadan ieu, apalagi tingkatan babakan hakikat ma'rifat, insyaallah rek kedatangan yaitu Lailatul Qadar secara syariat, tapi secara hakikat sudah berjalan. Alhamdulillah. Lailatul Qadar secara syariat yang selalu berbondong-bondong mendatangkan Lailatul Qadar, menurut pendapat Imam Ghazali yang telah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, lihat dari segi kedatangan hari tanggal 1 bulan puasa, ada yang kemarin melakukan puasa itu hari Selasa, maka yang sudah ditemui oleh Imam Ghazali yang selalu dapat Lailatul Qadar secara syariat, pintu langit dibuka sampai ke ketujuh, jatuh pada malam 27 Ramadan. Jadi kalau secara syariatnya jatuh pada tanggal 27 Ramadan, ketika datang bulan Ramadan tanggal 1-nya hari Selasa atau hari Jumat, jatuhlah tanggal 27. Mungkin kalau perhitungan secara yang selama ini kita dijalani puasa baru sekarang tanggal 25, jatuhlah Lailatul Qadar secara syariat itu adalah malam Minggu, insyaallah. Apa yang kita lakukan yaitu melakukan sholat 4 rakaat malam Minggu, biasanya dilakukan di majelis, tapi di majelis berhenti-henti mungkin tidak pernah
tapi secara hakikat sudah menjalankan. Yang berkuasa hanya Allah. Itu bila mana kita malam minggu, enaknya ngaji. Kalau secara hakikat sudah dapat, alhamdulillah, berarti khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikati, lebih halus timbang 1000 bulan. Nah, ketika kita mencari secara syariat, di dalam hati sudah mendatangkan yaitu Lailatul Qadar secara hakikat, alhamdulillah, itulah khairun min alfi syahr. Lakukanlah sholat 4 rakaat, yaitu usolli sunnatal Lailatul Qadri 4 rakaatin mustaqbil qiblatin adaan lillahi ta'ala. Itu sholat sunat Lailatul Qadar. Bila mana malam melakukan seperti itu, jalankanlah seperti itu. Jadi urang ulah ragu, jalankan. Kirang barang malam ini jalani, malam Sabtu lebih baik, malam Minggu lebih baik. Jalan aja apa-apa. Yang penting mah tidak ada kekosongan dari malam 20 secara syariat. 4 rakaat itu apa suratnya? Suratnya adalah Al-Hakumut Takasur Hatta Zurtumul Maqabir. Surat ini menjalankan surat Al-Hakumut 1 kali, kulhunya 3 kali. Rakaat kedua Al-Hakumut 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Itu semuanya. Kenapa harus surat Al-Hakumut sama Kulhu? Al-Hakumut itu adalah bila mana di dalam hati kita yang selalu megah-megah dengan baju baru, kopiah baru, soroban baru, jangan sampai hatta zurtumul maqabir, sampai megah-megah dalam hatinya. Itu hakikat surat Al-Hakumut. Kenapa harus diartikan semuanya? Supaya udah tahu tentang masalah hakikat. Kenapa harus ikhlas? Surat Al-Ikhlas 3 kali, karena surat Al-Ikhlas itu yang sebenarnya untuk mengahadkan Allah, untuk menunggalkan Allah di dalam batin, tidak ada selain Allah. 3 kali di dalam hadis sama seperti baca Al-Quran satamatan. Maca kulhu 3 kali, kulhu 3 kali dari Al-Quran satamatan. Berarti 4 kali tamatan keur maca Lailatul Qadar dina malaman Lailatul Qadar. Komo lamun wae secara hakikina sudah diberi paham ku Allah, itu adalah Al-Qur'anul Qadimnya sudah dapat, Al-Qur'anul Karim secara syariat sudah dapat. Itulah keuntungan bagi kita yang ingin ngaji babakan hakikat. Itulah keuntungan. Apakah keuntungan kita buat untuk di surga? Ya, kalau bahasa hakikat berarti surga itu masih babakan hawa nafsu. Tapi kalau secara hakikat itu sudah disimpan Allah di alam langit. Jalanilah seperti itu. Itulah Lailatul secara syariat, yaitu Al-Hakumut kulhu 3 balik. Baca sesudah itu adalah apa? Banyakkanlah istighfar di malam itu. Banyakkanlah sunat. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu banyakkan istighfar. Terus bersihkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Allah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Itu kalau secara syariat. Jalankanlah seperti itu karena menasbih membersihkan Allah dari keahadannya, maka dibacakan tasbih. Bila mana orang yang meninggal atau dipanggil ruhaniyahnya, ketika akan dipanggil maut secara syariat ngaranna, maka dipanggil ruh Gusti Allah, irji'i, titah balik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu akan secepatnya ku Allah disimpen di alam lahut, yaitu surga na Gusti Allah. Itu secara syariat. Kalau dibahas panjang secara syariat cukup ya Gusti sering. Secara hakikat udah Lailatul Qadar tanggal 27. Insyaallah itu kita amati dan hayati. Nah, di sini kita akan tentang masalah pembahasan, yaitu adalah manusia. Manusia itu di dalam tubuh bisa mengatakan manusia itu insan. Insanul kamil. Insanul kamil itu adalah manusia yang masih dalam keadaan sempurna, belum ada menyekutukan Allah di dalam hati, semacam sebelum kita balik belum ada menyekutukan Allah. Berarti janin bayi dong, ya seperti itu. Kenapa? Al-waladu yuladu alal fitrah, karena orang kali sok kembalikan suci. Kembalikanlah wahai orang tua, wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, siapapun kita sudah tua, kembalikanlah ruhaniah kita seperti bayi, yaitu adalah insanul kamil. Karena bayi itu nyampelah dibahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah sempurna. Insan itu ada yang dikatakan basyariah, yaitu adalah mata dohir. Muhammadun basyarun, basyar manusia. Ayat nu disebutkan dua itu adalah dari insan kamil itu dibahan oleh Allah basyiroh, mata ruh. Mata jasad adalah basyariah, mata basyariah, mata ini yang kita selalu kelilipan. Nah, mata basyariah atau nabi basyariah dibahan oleh Allah, yaitu adalah nafsu, disebutnya nafsiyah. Nafsu nafsu amarah atau nafsu imarah. Nah, di dalam Al-Quran tentang masalah nafsu sudah jelas. Di dalam surat Yusuf menjelaskan ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratu bisu ila ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, ini jadi nafsu amarah atau nafsu hewaniah di dalam tubuh urang itu sok rajen anu matak ngaganggu kana awak urang, nu selalu menghancurkan, malengoskeun ruhaniah na ka Gusti Allah, itulah nafsu amarah.
nafsiyah. Awas. Jadi nafsiyah itu selalu bila mana datang di dalam tubuh jasmani, tentang jasmani, anu mawa kana perkara supaya terpercaya ke Allah, supaya ayeuna teu yakin ka Allah, nu sok ngeuweuhkeun Allah, anu sok menyatakan yang melakukan adalah nafsiyah, yaitu adalah nafsu amarah atau nafsu imarah. Tah nafsu imarah ieu sok rajeun kadang-kadang ngajadikeun nafsu urang anu aya dina tubuh urang ieu teh saperti nafsu hewaniah. Manakah nafsu hewaniah? Contoh di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, ulaika kal an'ami bal hum adall. Maka anu sok mawa kana nafsu bikin hancur ruhaniahna supaya ulah kembali kepada Allah, yaitu adalah nafsu hewaniah. Bila mana manusia di dalam tubuhnya itu adalah terus mengikuti banyak, kecuali orang yang dikehendaki, yang dipakai itu selalu nafsu hewaniah mata dina tubuhna bermacam-macam, aya nu rupa hewan orai, aya rupa hewan kambing, aya rupa hewan macan. Disitulah nusok nafsu ngarupakeun nafsu hewaniah. Nah badan matak loba jelema anu ngamat kana ilmu macan, ilmu nanaon, tah ieu jadi jalma anu sok neangan ilmu macan teh adalah nafsu eta atoheun lamun ruhaniyahna dibawa kana neangan ilmu anu matak muncul jadi kejagoan, jadi jawara, itu nafsu iman anu melengoskeun ka Gusti Allah. Nafsu itu matak bila mana ada hasil dari nafsu imarah, masya Allah, akan rasa kebanggaan di dalam diri karena aku yang jago, aku yang kuat, aku yang dermawan. Di situ ngabisikeunana eta nafsu imarah. Awas insan. Hati-hati, tak lamun urang berarti nafsu imarah ieu urang naon tak sok rajeun lamun rewat mimpi, yaitu datang mimpi ketemu dengan sesuatu atau hewan-hewan, itulah yang keluar dari dalam tubuh adalah nafsu imarah. Kanyawana mimpi tadi itu bayangan deui mimpi geus kitu muncul keyakinan keur ka urang. Aya nu dipasikeun ku Gusti Allah teh nafsu anu kepada ruh, yaitu nafsu lawamah dan nafsu mutmainah. Bila mana nafsu lawamah dan nafsu mutmainah ini yang selalu mendorong, nah berarti yang selalu mendorong ayeuna urang melakukan lawamah, keinginan ngaji, itu nafsu lawamah. Hayang ngaji, hayang sholat, hayang nafsu ngan eta mah didorongna dina ruh. Nah itu apa lamun bahasa teh mah mun sholat mata nu tadi nafsu hewaniah teh nu dina jasad di bawah sholat itu panas kanyawan, karena gak mau dibawa sholat. Tah nafsu hewaniah bangsa ilmu dibawa sholat teh nyaman, dibawa ngaji tawasulan teh nyaman.
Eta bisa nyaho. Karena ngaji bawa anak dorong anak nafsu lawamah. Keinginan hayang ngaji kakaraksad sadar hayang ngaji. Matak dibawa ngaji panas, kesel, elek keseke. Mana eta tuh nafsu imaroh nu tadi tegenaheun dibawa ngaji. Eta nafsu hewani anu tadina hayang anu. Tapi ketika nu ngadorongna urang hayang ngaji, tah eta nu hayang ngaji. Itu nafsu lawamah. Hayang ngaji, hayang sedekah, hayang salat, hayang zakat, hayang naon lah perkara kebaikan itu nafsu lawamah. Nafsu kan nafsu lawamah. Kebaikan. Ngan awas hati-hati tuh nafsu imarah. Selalu kesal. Ngeganggu karena suku, ngeganggu karena mata, nunutan, ngeganggu karena bujur, ngeganggu terus diganggu. Padahal orang geus ingin untuk ngaji. Nah, berarti kudu dikumahakeun. Ruhaniyah eta. Nah, ruhaniyah ditambahan deui ku nafsu mutmainah. Nafsu anu tenang. Ketika orang datang rek laksanakeun ngaji terus tenang, nyaman. Nah, eta teh anu dibikin nyaman secara syarat itu nafsu mutmainah. Nah, nafsu mutmainah ayeuna naon? Urang satu kudu istiqomah, dua mendawamkeun nu sakumaha istiqomahkeun itu datang bila mana sudah nyaman di dalam hati, dalam ruh lah. Sudah nyaman, tenang, asa tenang. Nah, itu nafsu mutmainah ngaranna. Karena cekna Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei nafsu nu tenang, irji'i balik ke Allah. Nah, berarti lamun urang geus mulai tenang lewat khalwat itu setengah jam nyaman, tambahan sajam makin nyaman, tambah 2 jam makin nyaman. Ngaji sarajan ngaji peres makin nyaman. Irji ku sabab irji titah balik ila robiki ka pangeran anjeun anu dipikarit titah balik eta nafsu anu dina aya ruhaniyah. Irji ila rabbiki mardiyah padkhuli kudu asup anjeun al jannati ka surga. Nah, bila mana geus tenang, geus datang ngaji babakan hakikat makrifat ditemukeun dengan Allah na oleh Allah datanglah ke dalam ruh menemui di dalam surat Al-Ankabut menjelaskan, maka datanglah kenyamanan. Ketika sudah nyaman di situ selalu merasa ngiclik hanya selalu diperankan Gusti itu padhuli geus asup di surga. Nah, Allah nyaman itu. Geus nyaman. Nah, berarti nyaman teh nah matak ari urang mah secara syariat bila mana manusia keur ngalaksanakeun ayeuna maot, geus maot dikuburkeun, dibacakeun talqin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa hayyun daimun la yamutu biyadil khair
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dipanggil ku ustaz maca talqin, ya Ece bin Fulan. Tuh. Secara syariat memanggil jelema anu geus dikubur. Awas ieu nafsu mutmainnah. Secara syariat manggil jelema anu geus dikubur. Irji'i ila rabbiki. Balik. Padahal secara hakikat di sisi Allah tuh, hei orang yang mengantarkan, hei yang orang mengumpulkan, menguburkan, irji'i he nafsu mutmainnah nu tararna ayeuna irji'i baralik ararajan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiakumul adab. Balik ka pangeran aja. Cek apa? Di dalam surat apa? Hilang deunya. Di dalam surat Labri pokok titah balik ku anibu, titah balik kali-kali jelema teu barali. Masya Allah. Nu geus maot mah ayeuna dititah balik, ayeuna jasadna ruhna marakayangan. Berarti ketika belum bisa pulang itu dititah balik, eta oge dititah balik da teu bisa balik da di dunia. Nah gitu pernah panggil di dunia nage keur selama eta ruh masih kene dina jasad bingung komo ayeuna dititah balik cenah ieu ku Ustad Ece. Ditah balik kari-kari teu balik ka mana tungtung nama nongkrong nahanapeun tangkal awi. Bingung. Nepi ka iraha? Ila yaumi yub'atsun. Nah, kari-kari ayeuna urang ditah balik nafsu mutmainnah nu tenang tah ayeuna nu kena urang keur ngaji tenang, enjoy eueuh nunutan. Ngaji babakan hakikat irji titah balik asal nanti Allah kembali ke Gusti jelas. Masya Allah. Asal nanti Allah harus kembali ke Allah. Kari-kari ayeuna urang masih jauh ke Allah nah kusabab naon tadi tah bakal bertengger kesal eta nafsu mutmainnah mata kelamun rek ngadengikeun ngaji babakan hakikat rek ustad atanapi rek lain oge yakin da kusabab geus kahijab dingdingna ku nama ustadna kahijab kujasna kahijab takut tidak punya masyarakat karena masyarakat geus kasinggung teu daekeun datang deui ku ayeuna naon pangna teu datang karena bungah ngaji kadinya mah hayu hengan ka urang-urang keneh nyinggungan terus tuh karena itu nafsuna nu dipakekeun akal adalah nafsu amarah. Perlu urang dikanyahokeun nafsu-nafsu urang. Nah, air ruhaniyah itu
Nur Muhammad di dalam tubuh manusia adalah Nur Muhammad, cahaya-cahaya kalau secara syariat Kangjeng Rasul, tapi kalau secara hakikat adalah nur kita, itu nama Muhammad. Wa nafahtu utiukan roh. Nah, ayeuna roh insyaallah. Yas'alunaka 'anir ruh li ruh amri rabbik, wahai Muhammad, dalam Al-Qur'an, bila mana ada yang bertanya tentang roh, hanya aku, itu roh urusan Gusti Allah. Di manakah bisa yang mengetahui tentang roh kecuali hanya Allah? Berarti ruh itu ditiupkan bila mana manusia sudah sempurna Allah diciptakan, yaitu dari tanah. Lihat terus sampaikan dijadikanlah ayeuna tanah itu sampaikan selesai, disitulah akan ditiupkan roh selama 120 hari. Maka itu sel-sel yang ada di dalam tubuh manusia ditiupkan adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang mana? Nur Muhammad itu adalah bila mana sperma itu adalah ada sel-sel atau telur-telur yang selalu mencari, yaitu untuk kesempatan anak menjadikan tubuh itu akan bergerak selalu. Bila mana sudah bergerak terlalu, terus Allah menyempurnakan dengan tubuh dan mata. Sesudah sempurna tubuh dan mata, maka ditiupkanlah ruh. Nah, maka manusia itu adalah yang dinamakan kutiupan rohku. Nah, maka sok muncul di dalam masa kecil, yaitu adalah sifat 20. Kenapa harus sifat 20? Untuk mengahadkan Allah. Nah, yang sifat 20 ini adalah yang selalu sifat Allah, yang selalu ada di dalam tubuh manusia, di dalam rohaniyahnya, yaitu ada sifat-sifat Allah yang 20. Nah, yang sifat Allah yang 20 itu ada yang dibagi yang dinamakan non nafsiyah, ada juga yang dinamakan sifat salbiyah, atanapi ada yang dinamakan sifat ma'ani, ada yang dinamakan sifat ma'nawiyah. Nah, jadi di dalam ruh itu, supaya orang paham sedikit, karena orang rek wujudnya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ruh yang ditiupkan karena jasad ini ternyata ada sifat 20 adalah sifat Allah, yaitu sifat wujud, yaitu nafsiyah. Nah, sifat wujud nafsiyah ini adalah bukan nafsu, ini adalah wujudnya, datnya Allah. Maka datnya Allah yang mana? Di dalam surat Al-Isra telah menjelaskan ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil subhana, maha suci alladzi dat. Alladzi dat, kalau secara alladzi
Dan Allah itu adalah hidup. Ya. Makanya kuayana Allahnya hidup di dalam tubuh kita, berarti hidup ini bukan hidup kita, adalah hidupnya Allah. Kalau hidupnya Allah ini, orang yang bisa menyatakan wujudnya Allah, orang yang mengatakan wujudnya Allah ini bila mana manusianya sudah tidak ada, sudah tidak ada di dalam hati, yang ada hanya Allah. Inilah wujudnya. Tapi ketika manusianya masih ada di dalam batinnya, ruhannya merasa ada, gak bisa. Nah, ini yang mengatakan wujudnya Allah ini adalah wal awal wal akhir wad dohir wal batin. Dalam surat Al-Hadid, Allah itu ada di luar, ada di dalam. Awal dan akhir itu Allah. Nah, orang yang mengatakan seperti itu, yang sudah tidak ada di dalam hatinya itu adalah makhluknya, yang ada hanya Allah. Wujud. Ayat di nanti tuh wujudnya Allah itu lelaki. La syai'a kamisli syai'un. Kau mau ini TikTok. Banyak riwayat Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu kaulah non sebutan teh. Kaulani Gusti Allah. Riwayat Syekh Siti Jenar itu. Dan itu wujudnya Allah, berarti nafsiyah. Ada nu disebutkan wujudnya Allah teh sifat aina sifat salbiyah. Manakah sifat salbiyah? Yang ada di dalam tubuh kita bila mana sifat salbiyah itu adalah kidam, baqo, mukhalafatun lil hawa, sifat salbiyah. Kidam, jawaban hartina terlebih dahulu. Allah terlebih dahulu. Kusabab Allah terlebih dahulu, sebelum ruh ditiupkan Allah ada. Lamun ditingali dina palebah hari sebelum kedatangan hari Ahad adalah hari Sabat, hari Sabtu. Kalau secara hakikat sudah ada itu, Allah sudah ada. Tapi Allah bukan nama. Karena urang mah kakarak Islamna ngaku Tuhan itu kakarakna nama. Benarkah? Coba di dalam surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama. Dengan menyebut nama masih nama. Perlu orang diketahui sifat salbiyah terlebih dahulu. Ayo orang masuk rasa orang lebih diulang. Nah, padahal itu sifatnya Allah anu diaku-aku ku urang. Itu sifat salbiyah. Bako itu langgeng. Nah, sedangkan ayeuna lamun manusia kalau sudah ruhnya kembali innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau nafsu mutmainnah sudah tenang, langgeng, gak bakalan balik deui. Ayeuna lamun bae misalnya urang babakan ngaji kadang-kadang balik deui, kadang-kadang teu balik deui.
balik deui, langgeng itu gak bakalan, gak ada yang mati. Langgeng kalau nah sedangkan yang dalam ucapan bisa balik langgeng. Lamun langgeng di surga, langgeng di surga, lamun di neraka, langgeng di neraka, kecuali diampuni ku Allah. Manusia ina lamun secara balik maut ngarana aya nu langkung ka Gusti Allah langsung kana naon alam lahul. Terus ayeuna alam laut jelema nu can bisa balik langgeng teu di alam barja. Eta jelema nunggu-nunggu kana kehancuranana kiamat. Nunggu-nunggu di kuburan, nunggu-nunggu karena kiamat, karena kehancuran alam dunia. Sampai kapan? Kalau secara syariat alam dunia ini bakal kiamat karena kehancuran alam. Nah, bila mana ada bertanya, apakah ada ke ieu alam dunia hancur teu misalkan dikiamatkeun? Nah, itu jalma ahli eta bertanya. Apakah ada misalkan ia dikiamatkeun, misalkan di alam dunia dihancurkeun, gunung dihancurkeun, segala dihancurkeun? Kalau urusan masalah dihancurkan bumi ini mah itu urusan Allah. Nu penting nama orang supaya nepi ka Gusti Allah. Sekarang hakikatnya kiamat yang ada dalam diri kita, kiamatkanlah dirimu di hatimu. Kiamatkanlah hartamu di hatimu. Kiamatkanlah namamu di hatimu. Kiamatkanlah bintang-bintang itu di hatimu. Kiamatkanlah nama kiai di hatimu. Kiamatkanlah nama ajengan di hatimu. Ludes. Kalau sudah dikiamatkan di dalam hati, gak ada yang ada hanya Allah. Karena di dalam surat At-Toha menjelaskan bila mana anjeun arek menuju ke Gusti Allah, ayat 13 kalau bahasa Muqaddas itu Tuhan bersihkan, la'anlah nama-nama itu, gelar-gelar itu arek ka lembah suci. Kiamat sekarang bagaimana kalau sekarang misalkan kalau punya hutang, rasakan hutang 1000 perak ingat keneh teh baheula urang itu di akhirat. Terus dituntut rohani urang boga hutang masih kita dibayar urang terus sampai di kiamat di hati lunas teu lunas urang migawe dosa baheula tika kiwari masih keneh teu masih keneh eta dihantu tak cerita di dalam hadis, cerita di dalam syariat pun ngalaksana bila mana jalma sekecil apapun, sebesar apapun, hutang rek gede rek leutik pasti ada dituntut engke di akhir kiamat. Kiamatkeun ayeuna dina ruh di akhiratkeun. Aya mah aya mah hutang. Padahal jalma geus eueuh maot. Lunas teh tah. Dituntut terus teureun-eureun. Beda cara orang dibayar hutang 1000 langsung eta dituntut amal perbuatan orang terus ku jelema teureun-eureun can dibayar, Masya Allah.
Sok ayeuna urang dari mulai balik sampai sekarang pernah milau ge dosa teh. Ayeuna sok karasa keneh teh. Ngerasa dosa teh. Ngerasa dosa itu disiksa loh. Ku ngerasa dosa. Bener teh. Entah bakal di akhirat ke, tak ayo di akhirat ke. Nah teh. Masya Allah. So, telunas-lunas eta. Dituntut tiap hari dituntut boga hutang. So, hutang. Dalam urang ku hutang kaya mau kabang so panas teh.